diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Pagi hari Kak Kelly sendiri, ada Kak Glory. Halo. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan, Kak Kelly semua undang bangkit berdiri. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau buka ibadah kita di dalam doa. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat perlindungan Tuhan dalam hidup kami sepanjang malam yang sudah kami lalui. Pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, sebelum kami memuji muliakan nama-Mu, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memberkati, sehingga apa yang kami buat pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, biar nama Tuhan dipuji dipermuliakan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Haleluya. Perbuatan Allah.
kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru kami, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk adik-adik yang berkati Tuhan. Firman Tuhan Kak Kelly silakan kepada Kak Glory. Puji Tuhan adik-adik, hari ini, pagi ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Raja Salomo. Nah, siapa yang tahu Raja Salomo? Nah, Raja Salomo itu adalah raja yang terkenal karena hikmatnya. Dia terkenal dengan raja yang berhikmat. Nah, mari sama-sama kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ceritanya itu terdapat dalam ayat 16 sampai 28, tapi kita tidak akan baca semua. 1 Raja-Raja 3, kita baca saja ayat yang ke-28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, jadi adik-adik, suatu hari ada 2 orang perempuan yang tinggal dalam satu rumah. Mereka mempunyai 2 bayi. Jadi satu orang, 1 bayi. Tapi adik-adik, suatu hari perempuan yang satu ini dia tidak sengaja menindih anaknya ketika sedang tidur. Nah, kemudian anaknya itu mati, meninggal. Nah, tiba-tiba tengah malam dia datang ke perempuan yang satu. Dia datang dan dia mengambil bayi perempuan itu. Pagi-pagi ketika perempuan yang satunya itu bangun untuk menyusui anaknya, ternyata anaknya sudah mati. Dan dia kenal dong anaknya. Dia lihat, kok anak aku ada di perempuan yang satu, sedangkan perempuan yang satu itu sebenarnya anaknya sudah mati. Nah, suatu hari mereka berdua ini dibawalah kepada Raja Salomo. Mereka dibawa kepada Raja Salomo dan mereka berdua bertengkar. Yang satu bilang, ini anak saya. Yang satu bilang, bukan, ini anak saya. Mereka saling rebut-rebutan satu bayi itu. Nah, Raja Salomo dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Dia bilang kepada pegawainya, coba datang, penggal aja anak ini 2, bagi 2, dipotong 2 biar satu-satu. Nah, adik-adik tahu kalau bayi itu dipotong sudah pasti bayi itu akan meninggal, bayi itu juga akan mati. Nah, kemudian ibu kandung dari bayi ini bilang, Raja Salomo udah gak usah, jangan dipotong, gak apa-apa, bayinya kasih ke wanita yang satu aja, kasih ke perempuan yang satu aja, gak apa-apa kok daripada anak ini mati. Sedangkan perempuan yang satu bilang, oh ya udah potong aja biar sama-sama gak ada bayi. Nah, akhirnya adik-adik tahu Raja Salomo bilang apa? Ternyata perempuan yang tidak mau anak itu dipenggal dialah ibu kandungnya. Karena seorang ibu pasti tidak akan tega ketika melihat anaknya mati. Nah, akhirnya Raja Salomo bilang bahwa perempuan inilah yang benar-benar memiliki anak ini. Nah, kita lihat ya bagaimana Raja Salomo ini dia mendapat hikmat daripada Tuhan untuk melakukan keadilan. Nah, sehingga yang sudah kita baca tadi bahwa mereka orang-orang yang ada di situ, mereka melihat bahwa hikmat Allah ada kepada Raja Salomo. Nah, adik-adik boleh baca ya sendiri di rumah cerita ini. Cerita tentang hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Kita melihat betapa luar biasanya ketika seseorang diberikan hikmat, diberikan kepintaran, diberikan kepandaian daripada Tuhan. Begitu juga adik-adik, ketika adik-adik meminta hikmat daripada Tuhan untuk ketika adik-adik sedang ujian ataupun sedang belajar, kita meminta hikmat daripada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan kepandaian. Nah, puji Tuhan adik-adik, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Kak Kelly dan Kak Glory di sini akan bantu adik-adik untuk menghafalkan. Jadi adik-adik boleh ikutin gerakan Kak Kelly dan Kak Glory. Yo, Kak Glory, kita akan mulai kan ayat hafalan kita. 1, 2, 3. Pengkhotbah pasal 2 ayat 26 bagian A. Karena kepada orang yang dikenannya
Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Yeay. Adik-adik silakan hafalkan seperti biasa, divideokan, kemudian boleh dikirimkan kepada Tante Nova ataupun Tante Lina. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami sampai hari ini. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Bahkan Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukan setiap peran firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami jadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak Amazing Kids yang terus memperlihatkan Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Kami akan tutup ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari Tuhan dengan pengucapan syukur dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.